Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wardallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali sahabati ajmain wa anit tabi'in bi tabi'ut tabi'in bi isanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat semua, berjumpa lagi di channel Rumah Quran Bahasa. Hari ini bertepatan dengan 11 Muharram 1445 Hijriah. Marilah kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan hari ini Allah perkenankan kita untuk menambah waktu umur kita, sehingga semoga kita mampu menjalankan amanah kehidupan ini dengan mengisi kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, momentum Muharram tentu kita banyak bicara tentang hijrah. Momentum perubahan menuju kondisi yang lebih baik lagi. Bahwa karunia ilmu, karunia umur, karunia kesempatan yang Allah berikan harusnya mampu membawa kita dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kebodohan menuju kefakihan, bahkan dari ketaatan diri menuju ketakwaan sosial. Jadi kalau sahabat semua tergolong orang-orang yang soleh, maka hijrah berikutnya adalah bagaimana membawa orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita agar sama-sama soleh. Inilah konsep ketakwaan sosial. Solehnya bareng-bareng. Sahabat semua, ada satu nasihat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat ke-18. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya di antara kita memperhatikan apa-apa yang kita kerjakan. Apa sebab? Karena kelak semua itu akan kita pertanggungjawabkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh bahwa perhitungannya Allah itu maha teliti. Sehingga kehidupan kita hari ini tidak semata-mata kita habiskan untuk urusan diri saja, urusan perut saja. Tetapi harus kita bangun sebuah desain agar kelak ketika kita kembali kepada Allah, apa-apa yang sudah kita kerjakan dengan laporan pertanggungjawaban kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya adalah Allah berikan jannahnya. Ya ayuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Bahwa setiap insan, setiap manusia itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah orang-orang yang menerima catatan amal itu
dari tangan kanannya dan mendapatkan perhitungan yang mudah. Serta ujungnya adalah wayang qalibu il ahli masura, dikumpulkan bersama keluarganya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, ada 5 alasan kenapa hijrah itu penting. Kenapa hijrah itu fitrah. Yang pertama adalah karena kita sudah pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, Quran surat Fatir ayat ke-15 Allah sampaikan, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kamu, kitalah yang butuh Allah. Allah nggak butuh kita, kita yang butuh Allah. Dan Allah lagi maha kaya, maha terpuji. Bagaimana kalau Allah memerintahkan, hai jantung, berhenti kamu. Maka dengan seketika jantung ini akan berhenti. Seluruh alam raya ini dalam genggaman Allah SWT. Dan semua berhasil diurus olehnya, tak terkecuali satu pun. Bahkan bermiliar-miliar sel dalam kehidupan kita, Allah atur, Allah jamin, Allah jaga. Siapa yang merintahkan darah untuk beredar, kasih nutrisi, suplai oksigen? Hanya Allah yang mampu. Maka hijrah yang pertama adalah kepada siapapun kita yang belum mengenal Allah, segera datangi Allah. Dan bersyukurlah orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah haji, tetapi di ujung kehidupannya adalah dia berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, di sebuah kemenangan yang besar. Maka hijrah kita yang pertama adalah kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dekati Allah, terus bersama Allah. Antumul fuqara, kata Allah, kita yang butuh Allah. Ilallah, antumul fuqara ilallah, kita yang butuh Allah. Maka mari kita dekati Allah. Yang kedua adalah kenapa kita harus hijrah? Kenapa hijrah itu bagian daripada kefitrahan? Yang kedua karena kita membutuhkan standar operasional, prosedur. Kita butuh SOP kehidupan kita. Bagaimana caranya tidur, bagaimana caranya makan, bagaimana caranya ibadah, bagaimana caranya berdagang, bagaimana caranya bekerja, bagaimana caranya mengajar, bagaimana caranya menuntut ilmu. Semua SOP itu kita butuhkan. Maka kata Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-30, fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratahu allati fatarna 'alaiha. Hadapkan wajah kita kepada siapa? Kemana? Kepada agamanya Allah, kepada Islam. Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan kefitrahan. Apa fitrahnya? Yang pertama tadi, dia butuh Allah. Yang kedua, dia butuh Islam. Karena hanya Islamlah yang mengatur semua sendi-sendi kehidupan tanpa satu pun terkecuali. Masya Allah, tidur kita diatur, kerja kita diatur, ibadah kita diatur. Maka kita membutuhkan ini. Kita butuh hijrah dalam rangka apa? Mendapatkan SOP, standar operasional prosedur yang paling baik untuk menjalani kehidupan kita. Ini Islam. Sahabat semua, dan dipastikan barang siapa yang mencari
tata cara di luar Islam, wa may yabtahi khairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia akan mendapatkan kerugian sangat nyata. Pasti rugi, pasti menyesal. Ini yang kedua, hijrah itu adalah fitrah. Karena kita membutuhkan Islam, butuh way of life, standar operasional prosedur kehidupan yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah kenapa hijrah itu fitrah? Yang ketiga, kita membutuhkan contoh terbaik. Standar operasionalnya sudah ada, tetapi kita butuh keteladanan. Mau mencontoh kepada siapa? Kita pandai matematika. Kenapa? Karena kita mencontoh dari guru-guru kita. Diajarkan satu demi satu. Kita pandai jualan. Karena kita mencontoh mentor kita, mentor bisnis kita. Diajarkan bagaimana teknik menjual, bagaimana teknik komunikasi, bagaimana teknik menentukan harga dan seterusnya. Maka dalam kehidupan ini, bersyukurlah kita yang telah mengenal seorang pribadi yang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia terbaik yang bisa kita contoh dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari pagi sampai pagi lagi. Kita membutuhkan hijrah. Kita butuh contoh terbaik. Maka jikalau kita mencontoh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka secara otomatis kita akan seperti undak berundak dari Nabi dari Rasulullah SAW ke sahabat, ke tabiin, tabiut tabiin, terus sampai kepada guru-guru kita, sampai kepada kita. Maka carilah guru yang mengarahkan kepada Rasulullah SAW, mencontoh terbaik, keteladanan terbaik dari segi apapun. Dan Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh seorang sosiolog abad 18 dari Inggris, bahwa ini manusia paling berpengaruh sepanjang zaman. Nomor 1, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua, maka ini momentum kita untuk Muharram, momentum kita untuk berhijrah dari pribadi-pribadi jahiliyah menjadi pribadi-pribadi yang lebih faqih, lebih beragama, lebih taat kepada Allah. Yang keempat adalah kenapa kita itu butuh hijrah? Kenapa hijrah itu fitrah? Yang keempat adalah karena kita membutuhkan support system yang baik pula. Apa itu lingkungan yang baik? Rekan-rekan yang baik. Kata Nabi, agama seseorang itu ditentukan oleh rekan-rekannya. Kualitas agama kita ditentukan oleh rekan-rekan di sekeliling kita. Ada 3 nasihat yang Al-Quran sampaikan. Wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabri, wa tawassaw bil marhamah. Yang mampu menasihati kita dalam kebenaran. Jadi kalau ada teman salah, ada yang ingatkan, ada yang ngajak, ayo, itu salah. Bersyukurlah kita. Ada yang mengajak kita ke jalan ketakwaan, bersyukurlah kita. Kita butuh support system itu. Kita butuh lingkungan yang demikian. Dan dipastikan siapapun orangnya yang mau berhijrah ke jalan Allah, pasti akan Allah layani dengan baik. Dengan cara apa cirinya? Allah akan utus hambanya untuk menemani kita yang mau berhijrah, menuntun kita,
Jika dia tidak menjadi guru, minimal dia akan menjadi fasilitator yang baik, narah hubung yang baik. Dia menjadi support system kita, jembatan kita untuk lebih baik lagi. Yang kelima, kenapa kita butuh hijrah? Karena sudah fitrahnya manusia hanya menginginkan yang terbaik. Coba sahabat semua perhatikan. Sudah punya motor, ingin mobil. Sudah ingin punya mobil, ingin nambah lagi. Rumah, apa-apa. Ini dalam sifat keduniaan. Maka momentum hijrah kita pun sama. Bagaimana kita belajar dari sahabat Sya'ban, sahabat Nabi yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Ketika beliau wafat, maka ditampilkanlah keindahan surga yang akan dia dapatkan. Tetapi ada cerita menarik ketika Allah goda dengan fasilitas surga yang lebih baik lagi. Sehingga kata Sya'ban, aduh celaka saya, andai kata saya ini. Tentu akan mendapatkan fasilitas yang terbaik, surga yang lebih baik. Masya Allah. Padahal surga yang paling rendah, sebagaimana kita ketahui, nikmatnya, semua kenikmatan di dunia tidak ada apa-apanya. Masya Allah. Maka kita membutuhkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan usai berdiam dalam satu posisi sementara masih banyak posisi yang lain yang bisa kita kejar dan memberikan manfaat yang lebih. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab. Ketika ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Sesudah sulit, pasti ada kemudahan. Dan segera beralih setelah menyelesaikan satu pekerjaan tertentu. Ini momentum hijrah. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu terbaik ini untuk menemukan kembali, mereposisi kita agar semata-mata kehadiran kita di dunia ini bisa menyelamatkan diri kita kelak ketika kita kembali kepada Allah. Tentu bukan sekedar selamat, tetapi ada nilai-nilai lebih yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan semangat berhijrah ini tidak luntur dari kita. Jangan berpuas diri, jangan menyesal atau berputus asa. Yakinlah ketika kita mau berhijrah ke jalan Allah, maka sesungguhnya Allah akan membimbing kita dengan lebih baik lagi, insya Allah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.